Ketahuan. Momi Yola, minggir. Alika sedikit sempoyongan begitu tubuhnya ditabrak oleh wanita itu. Alika, Aish. Kenapa masalah satu belum keluar sudah ada masalah lainnya? Ya Tuhan, apa dosaku di masa lalu sampai harus terjebak dalam situasi rumit begini? Hati Alika yang dongkol mulai membatin. Momi Yola berjalan ke kamar Devan yang kini sudah ditempati Alika. Momi Yola, Devan, Van, di mana kau? Cepat keluar atau kucoret kau dari ahli waris. Tak lama kemudian Devan muncul dari balik pintu kamar. Devan Megantara, Mom, pria itu terkejut bukan main. Ia melirik ke arah Alika yang sedang berdiri canggung di belakang Momi Yola sambil menatapnya. Mata Devan berkedip seolah menjelaskan bahwa semuanya pasti akan baik-baik saja. Devan Megantara, ada apa Mom? Kenapa pagi-pagi sudah teriak seperti orang kecopetan? Kesel Devan. Momi Yola, tidak usah banyak omong ya kau. Sekarang jelaskan apa maksud dari surat ini. Momi Yola menjabarkan secari kertas di tangannya ke arah Devan. Devan langsung memperhatikan surat itu dengan seksama. Momi Yola, apa maksud dari surat ini? Kau menikah diam-diam, berteriak sekencang-kencangnya. Devan langsung memijit pelipisnya begitu tahu surat apa yang dipegang sang Momi. Pantas saja sang Momi sampai semarah itu. Ternyata dia menemukan kertas yang Devan sembunyikan di laci kamarnya. Toh, Devan Megantara, dari mana Mami mendapatkan surat itu? Momi Yola, jangan banyak bicara. Posisimu sekarang sedang salah Devan. Devan Megantara, iya Mom, maaf. Alika yang ada di belakang Momi Yola sudah terpaku nyaris membeku. Ingin rasanya gadis itu kabur dari situasi segila ini. Momi Yola, maafmu tidak berguna. Tega-teganya kau menikah di belakang Momi. Kau telah menyakiti hati Momi Devan. Devan Megantara, maaf Mom. Semua ini mendadak. Momi Yola, diam kau. Jangan mentang-mentang tidak butuh wali kau bisa seenaknya menikah ya Devan. Apa yang harus Momi katakan pada Dedi jika anak kita menikah diam-diam? Devan Megantara, maaf Mom. Tak ada yang bisa Devan lakukan kecuali minta maaf sebanyak mungkin kepada Mominya. Momi Yola, maaf saja tidak cukup Devan. Kesalahanmu kali ini tidak bisa dimaafkan dengan mudah. Devan Megantara, lalu Devan harus bagaimana Mom? Momi Yola, jadi benar kau sudah menikah di belakang Momi, tanpa sepengetahuan Momi dan Dedi. Momi Yola berusaha menegaskan sekali lagi karena Devan tak mengelak ataupun menyangkal tuduhannya. Devan Megantara, benar Mom. Dan wanita yang ada di belakang Momi adalah istri Devan. Devan memilih mengaku karena tak ada yang harus ia tutupi lagi. Terlebih di surat itu jelas tertulis nama Alika Putri sebagai istri sah Devan. Momi mertua, Alika, mati aku. Alika menatap Devan sedikit geram. Sorot matanya menegaskan sebuah pertanyaan. Kenapa membawa-bawa namaku segala? Sementara Momi Yola berbalik badan ke arah Alika. Momi Yola, jadi. Wanita parubaya itu merasa kesulitan bicara. Tak ada hal lain yang bisa ia lakukan kecuali menatap Alika dari ujung kaki ke ujung kepala dengan rasa tidak percaya. Alika, selamat pagi Tante. Alika berusaha tersenyum memberi sapaan. Tetapi langsung diabaikan. Momi Yola kembali berbalik ke arah Devan dengan wajah pucat seperti habis melihat sesosok hantu. Momi Yola, kau serius Devan? Wanita itu benar-benar istrimu. Bicaranya tergugup-gugup saking terkejutnya. Jadi dia istrimu. Momi kira tadi pembantu. Devan Megantara, serius Mom? Untuk apa aku membohongi Momi? Dia bukan pembantu. Dia istriku. Momi Yola, kenapa beda sekali dengan Nasya? Devan Megantara, yang namanya manusia tentu saja tidak ada yang sama. Bukan begitu. Masalahnya Momi yakin wanita itu sama sekali bukan kriteriamu. Devan Megantara, dari mana Momi tahu dia bukan kriteriaku? Alis Devan meninggi satu. Momi Yola, sudahlah. Kepala Momi mau pecah rasanya. Kau gila Devan. Devan Megantara, jangan marah-marah. Darah tinggi. Momi bisa kumat. Devan menuntun sang Momi untuk duduk di sofa. Devan Megantara, ayo duduk dulu. Mom, biar Devan jelaskan dari awal. Momi Yola, Momi masih syok Devan. Devan Megantara, iya.
Dan Alika masih mematung di tempat semula. Maafkan Devan Mom. Alika, apa yang harus aku lakukan? Apa aku kabur saja? Batin Alika kebingungan. Ini adalah situasi tercanggung dan tergila yang pernah Alika alami. Masih berdebat. Momi Yola, tega kau Devan. Tega. Momi Yola memukul-mukul dada anaknya seraya menangis. Devan Megantara, tenang dulu, Mom. Bukankah seharusnya Momi senang mendengar kabar Devan menikah? Kenapa malah jadi marah-marah? Momi Yola, nikah sih nikah. Tapi kenapa harus diam-diam begini? Van. Devan melirik Alika, mengedipkan mata sebagai kode agar Alika ikut duduk di sofa juga. Momi Yola, pantas saja kau jarang pulang ke rumah ya sekarang. Ternyata kau bersama istrimu itu. Alika merambat pelan-pelan. Kemudian ikut duduk tanpa disadari Momi Yola yang sedang memeluk anaknya sedari tadi. Kenapa jadi bawa-bawa namaku sih? Aku saja tidak tahu Pak Devan kemana saja selama ini. Kesal Alika dalam hati. Devan Megantara, bukan seperti itu. Akhir-akhir ini Devan sibuk Mom. Padahal Devan sibuk kelab malam menenangkan diri dari kepergian Nasya. Momi Yola tak mau mendengar alasan Devan apapun itu. Kenapa kau tidak pernah cerita? Devan Megantara, maaf Mom. Devan sendiri menjadi pusing. Sebenarnya ia tidak ingin memperkenalkan Alika sebagai istrinya. Tetapi jika Devan sampai berani berbohong lagi hanya akan memperpanjang masalah. Karena surat itu sudah menyiratkan segalanya. Nama Alika, kelahiran Alika, alamat dan lain sebagainya sudah tertera di sana. Momi Yola masih terus menangis. Sambil bicara hati-hati Devan menatap Alika sedikit ragu-ragu. Devan Megantara, apa Momi ingin Devan menceraikan istri Devan? Momi Yola sontak melepaskan pelukan. Plak, tamparannya keras di kepala anak itu. Devan Megantara, oh, sakit Mom. Devan memekik. Momi Yola, apa kau gila? Kenapa pula kau harus menceraikan istri yang sudah kau nikahi dengan sukarela? Devan Megantara, maksud Momi bagaimana? Devan sedikit terkejut. Devan Megantara, bukannya Momi tidak suka dengan dia. Momi Yola, memangnya ada Momi bicara seperti itu? Momi hanya kecewa kenapa kau menikah diam-diam tanpa sepengetahuan kami orang tuamu sendiri. Alika yang merasa penting mencoba ikut menimpali untuk membantu Devan sekaligus melepaskan diri dari jerat pria itu. Alika, maaf Tante, Pak Devan. Maksudnya suami saya. Tidak berani memberitahu siapapun karena takut kedua orang tuanya tidak setuju. Karena saya hanya gadis yatim piatu dari kalangan bawah. Momi Yola menoleh. Alika sengaja berkata seperti itu agar Momi Yola marah mendengar wanita yang dinikahi Devan ternyata hanya orang miskin. Momi Yola, hei kau. Momi Yola berteriak. Tepat seperti dugaan Alika, dia akan memaki Alika karena status rendahnya. Dengan begitu hubungannya dengan Devan akan berakhir sesuai keinginannya. Semakin rumit. Momi Yola, hei kau. Momi Yola berteriak. Alika, maaf Tante. Apakah saya salah bicara? Alika menatap Momi Yola sedikit takut. Momi Yola langsung beralih menatap Devan kembali. Kali ini ia lebih terlihat garang dari ekspresi sebelumnya. Momi Yola, Devan, jelaskan pada istrimu yang kuno itu. Apakah dia pikir keluarga kita butuh menikahi orang terpandang agar terlihat terpandang? Mana ada di kamus keluarga kita seperti itu? Mom. Devan berusaha menahan agar ibu singa yang satu itu jangan terlalu galak pada Alika. Pasalnya Alika baru sembuh sakit dan sekarang dibuat pucat lagi oleh kehadiran Momi Yola. Momi Yola menatap Alika tajam sekali. Momi Yola, dengar ya gadis polos. Keluarga kami sudah kaya sejak dulu. Devan tidak perlu menikahi orang kaya karena dia sendiri sudah kaya. Tanpa Devan menikah dengan gadis terpandang pun, dia sudah dipandang tinggi oleh semua orang. Jadi, jangan pernah membawa-bawa kasta di keluarga kami. Momi tidak senang. Alika, maaf Tante. Momi Yola, Tante, berteriak keras sekali. Momi Yola, istrimu ini kurang ajar ya Devan. Beraninya dia memanggilku Tante. Devan menghela cukup kasar. Devan Megantara, panggil dia Momi Alika. Alika tertunduk seraya meremas jari jemari. Alika, maaf Momi. Momi Yola, kedepannya panggil aku Momi seperti Devan memanggilku. Mengerti?
Alika, mengerti Momi. Kenapa semuanya jadi begini? Bukankah seharusnya aku diusir sambil dilempar sekoper uang? Ibunya Pak Devan ini punya masalah hidup apa sih? Kok baik sekali. Batin Alika dalam hati. Devan Megantara, lakukan saja seperti yang Momi minta Alika. Gadis itu terkesiap mendengar ucapan Devan. Dan kesalnya ia tak bisa membantah sama sekali. Ah sialan. Aku terjebak lagi. 2 jam setelahnya. Alika. Bagaimana ini Pak? Alika menangis kejar begitu Momi Yola pergi dari apartemen. Devan hanya menatap Alika dengan perasaan bingung karena ia sendiri juga tidak tahu apa-apa. Alika, harusnya Bapak jangan memberitahu pada orang tua Bapak kalau kita sudah menikah. Kalau begini caranya masalah kita, kan jadi panjang sekali. Maaf Alika, tetapi orang tuaku sudah terlanjur tahu surat pernikahan itu. Kalau aku mengelak semuanya akan bertambah rumit. Momiku pasti tidak akan tinggal diam. Cepat atau lambat dia akan menyelidiki dan mengetahui semuanya. Alika, tapi saya tidak mau menikah dengan Bapak. Alika makin berteriak, membuat Devan kesal pada wanita itu. Devan Megantara, harusnya aku yang berkata seperti itu. Alika kenapa jadi kau yang berteriak? Alika, intinya kita sama-sama tidak mau. Kesal Alika. Devan Megantara, Devan memijit pelipisnya pusing. Alika, Bapak jangan diam saja dong, Bapak harus cari cara atau solusi. Ya bagaimana? Salah siapa tadi kau memberikan alamat rumah keluargamu pada momiku? Alika, saya takut Pak. Ibu Anda galak begitu. Devan Megantara, ya sudah. Jadi jangan salahkah aku kalau Momi ingin menemui bibi dan pamanmu. Hais. Alika menjerit penuh tangis. Alika, bibiku pasti syok berat begitu mengetahui aku sudah menikah diam-diam. Padahal aku baru lulus kuliah kemarin. Menerima uang gaji pertama saja baru sekali. Devan Megantara, sabar, tenangkan hatimu. Devan sedikit iba melihat keadaan Alika sekarang. Tetapi ia sendiri pun tak dapat mencegah niat sang Momi yang ingin ke rumah bibinya untuk membicarakan soal resepsi pernikahan. Semuanya terjadi begitu cepat sampai Devan merasa ini hanya mimpi. Bahkan saking banyaknya masalah yang menerpa, Devan sampai tak ingat lagi bahwa Nasya pernah ada dalam hidupnya.